Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan, silahkan saja di share, tapi linknya, jadi jangan diunduh, diedit nggak karuan lalu diunggah ulang. Aku nggak kasih izin yang seperti itu. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku, aku nggak bisa sebutkan nama kalian satu persatu, tapi intinya terima kasihku amat sangat kepada kalian yang telah mendoakan aku dan keluarga. Ya, maka aku juga berdoa semoga kebaikan doa-doamu untukku juga Gusti Allah Agung curahkan untukmu. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita sangat terbatas ya, tapi coba kita manfaatkan waktu yang sangat terbatas ini ya. Biasa kalau isnain itu anak-anak sekolah itu lebih awal karena ada upacara. Jadi semoga nanti nggak telat lagi mereka. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan tentang Bismillah ya. Cuman itu kan banyak hal-hal yang harus dijelaskan tentang Bismillah ya. Cuman yang kemarin itu hanya sekilas saja, itu pun hanya pada bagian zahar ya, dan siri dalam bagian yang dikeraskan dan yang tidak dikeraskan ya. Karena memang aku mengikuti komen yang sedang masuk, kan itu yang disampaikan oleh saudara kita Oskis ya. Aku mengikuti alurnya, maka aku menjelaskan itu gitu ya. Nanti tentang Bismillah itu ayat atau tidak di dalam Al-Fatihah ya, terus amin itu juga gimana, sepertinya mundur lagi. Karena aku sekarang akan menjelaskan pertanyaan saudara kita Kang Alip itu ya, tentang mimpi itu. Kan aku sudah bilang nih ya, bahwa jadi clear ya, wahyu pertama kali turun itu ya Al-Fatihah, dan itu metodologi yang Gusti Allah pakai yaitu lewat mimpi. Jadi mimpi itu metodologi, atau mimpi itu tools, alat, gampangnya begitu loh ya, untuk menyampaikan wahyu ya. Jadi lewat mimpi, tapi bukan satu-satunya media, bukan mimpi. Kalau di diskusi di grupnya, kita kan punya grup ya, yang mau masuk silahkan ya, nanti kirim nomor WA-nya, aku masukkan ke grup ya, atau lewat Mas Irfan bisa, dia adminnya ya.
di grup itu kita diskusinya seru juga gitu loh ya. Di grup itu aku sudah bilang bahwa ini di luar kemampuanku untuk menjelaskannya. Aku menjelaskan hanya semampuku, hanya sebatas yang aku mampu jelaskan. Karena nanti berbicara tentang rasa. Mimpi itu nanti berbicara tentang rasa loh. Aku jelaskan kemarin, istriku itu dia merasa mempunyai rumah, punya rumah. Di mana? Di dalam mimpinya itu. Makanya aku jelaskan, berbicara tentang rasa, bagaimana kopi itu pahit, bagaimana kopi itu manis. Aku hanya menjelaskan sebatas kemampuanku. Alat untuk menjelaskannya bahasa. Bahasa itu punya keterbatasan. Ya, kalau mau tahu, ya minum sendiri itu kopinya. Nanti tahu bagaimana manisnya, bagaimana pahitnya. Begitu juga ketika istriku bermimpi, itu berbicara rasa. Dia merasa atau rasanya dia punya rumah di mana? Di dalam mimpi itu. Nah, belum lagi bahwa kita akan berbicara lintas domain dunia nyata dan domain dunia maya. Mimpi itu maya. Idiom apa yang akan kita gunakan, constraint-nya apa, itu juga nanti perlu ditegaskan. Ya. Oke. Dari itu kita akan melanjutkan tentang penjelasan tentang mimpi. Tentunya Bunda Aisyah sendiri pun tidak tahu kalau dia harus menjelaskan sampai detail apa yang dirasakan Kanjeng Nabi ketika dia mimpi itu terjadi kan, itu kan cuman beliau yang tahu, yang merasakan. Bunda Aisyah kan dapat cerita. Apalagi kita semuanya yang kemudian cerita itu sampai ke kita lewat hadis gitu loh. Jadi memang ada yang menjadi sebuah rasa yang aku tidak mampu menjelaskan. Kalau aku gitu, ya kalau aku bisa jelaskan, aku ya jelaskan. Kalau aku tidak mampu, ya aku bilang tidak mampu. Dalam hal ini aku hanya menjelaskan sejauh yang aku mampu jelaskan. Jadi nggak bisa, kan aku sudah bilang, dalam dunia akademis ya kejujuran itu harus, kita tidak boleh bohong. Dan itu bukan aib. Makanya kalau nggak tahu ya ngomong nggak tahu, kalau tahu ngomong tahu. Jangan nggak tahu terus seolah-olah tahu, itu nanti menyesatkan. Lain dunia politis. Dunia politis itu kamu boleh nggak jujur. Boleh, asal kamu selalu benar. Jadi bagaimana kamu meskipun kamu bajingan, ya, kamu korupsi, kamu maling, tapi kamu berusaha seolah-olah kamu itu selalu benar di mata publik. Akhirnya apa? Untuk menutupi ketidakbenaran, itu mesti dengan ketidakbenaran. Nah, itu namanya ketidakjujuran. Ya. Jadi beda domainnya. Aku sudah berkali-kali, ini tolong kalian pahami. Dunia akademis dengan dunia politis itu beda banget. Dalam dunia akademis, ya, itu kejujuran itu sangat dibutuhkan, ya. Ya, kebohongan kita tidak boleh. Karena nanti kita nggak bisa mendapatkan yang benar. Dalam dunia politis, ya, itu salah nggak boleh. Harus berusaha benar. Bohong boleh, tidak jujur boleh, gitu. Ya, beda. Oke. Nah, dalam hal ini aku harus jujur bahwa aku punya keterbatasan untuk menceritakan bagaimana rasanya Kanjeng Nabi ketika menerima wahyu itu. Itu di luar batas kemampuanku, dan itu aku sudah jelaskan di diskusiku di grup sama teman-teman. Makanya aku sekarang akan menjelaskan sebatas yang aku mampu jelaskan. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sudah ya minimal tidak akan minimal begini, tidak harus diterima tapi sudah bisa dipahami peta jalan yang aku sampaikan ya. Bahwa Al-Fatihah itu wahyu pertama. Nah, sekarang yang dipermasalahkan oleh teman kita itu prosesnya.
yang aku sampaikan bahwa mimpi itu salah satu tools untuk menerima wahyu pertama itu. Sekarang diskusinya di sana ya. Maka tajuk kita adalah mimpi dan wahyu. Apa itu wahyu sudah aku jelaskan ya. Nanti bisa lihat wahyu itu ya gimana ya, aku nggak bisa memang lihat kajianku itu kalau dia parsial nggak bisa. Nanti lihat di wahyu lah ya. Nanti kan ada gini, manusia, ada binatang. Kalau yang ini apa? Insting. Kalau yang ini nanti bisa manusia luar biasa, manusia biasa. Luar biasa itu nabi ya. Nanti ini terkait syariah. Tapi kalau di sini itu ya untuk pribadi dia sendiri. Ini pribadi, ini untuk umum, syariah nanti jadinya. Dan ini yang dipublis. Nah, kita biasanya ya kalau sudah berbicara wahyu, logika kita ke sini. Padahal enggak, ini ya wahyu, ini ya wahyu. Wahyu itu apa? Bisa petunjuk, bisa arahan. Kamu lihat di sana ya, sudah jelas ya. Nanti tinggal kalau dia berbicara syariah itu biasanya konteksnya dua, perintah dan larangan gitu ya. Perintah dan larangan. Itu sudah ada di episode yang lalu ya. Oke, ini aku sekedar mereview sedikit supaya nanti jangan tanya lagi wahyu itu apa gitu ya. Oke. Tajuk kita kali ini adalah mimpi dan wahyu. Sebelum aku jelaskan, sorry, aku baca dulu komen yang masuk dari kalian. Bismillah. Jadi aku belum bisa menjelaskan tentang Al-Fatihah ya, mungkin next ya, tentang Bismillah dan tentang Amin itu. Oke, pertama dari Kang Irfan Al-Akbar masih menyimak seputar basmalah yang dibaca syiri ya, pelan, tersembunyi dan jahar atau keras dan jelas. Oke, terima kasih untuk Kang Irfan dan Al-Akbar ya. Oke, bagi teman-teman yang mau ikut grup khusus untuk power Gus Beti, silahkan bisa konfirmasi ke Kang Irfan ya, karena dia admin. Ke aku juga bisa, cuman aku kadang-kadang sibuk, dia delay-nya bisa 2-3 hari ya. Kemudian Kang Usman Kam ya, dari Kerinci kita ke barat tengah ini. Dubai Hadi Gus, izin mengikuti kajiannya Tuan Guru sambil masak siang, masak sendiri lah ya. Mengikuti masakan restoran di sini nggak bisa menghubungi berkepanjangan Gus. Masakan India, waduh, masakannya India semua. Jadi aku memilih masak sendiri karena memang diberi uang rasa makan. Ya. Salam Islam rasional, semoga guru kami beserta keluarga yang sehat selalu dan diberikan keberkahan rezeki. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oskis ya, susah kalau berhadapan dengan orang yang suka membidatkan orang lain. Padahal yang mereka bidatkan itu bukan sesuatu yang menyimpang dari ajaran sebelumnya, ya. Misalnya, satu, ada golongan yang bilang bahwa umat Kristen yang menyembah Bapa sebagai satu-satunya Allah sejati itu bidat. Padahal Allah yang satu-satunya itu hanya Bapa, ya. 1 Korintus 8:6, dan posisi Yesus itu adalah perantara atau utusan, ya. Timotius 2:5 ya. Kemudian Timotius 2:5 maksudnya begitu ya. Dan Yohanes 17:3. Oke, itu sudah sering kita bahas ya. Ada golongan membidatkan orang-orang yang tarawihnya 2-3 rakaat, padahal tarawih 2 rakaat ini pernah dicontohkan oleh Umar bin Khattab yang merupakan salah satu khulafatur rasyidin. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Oskis ya atas komentarnya ya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Wahyu Junaidi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Sepakat Gus, wahyu pertama Al-Fatihah sangat mudah dipahami, penjelasannya Gus, salam Isra. Oke,
Salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Singosari. Untuk Kang Mas Wahyu Junaidi, kalau kamu sudah paham dan kamu menerima, ya silahkan di-share lewat diskusi-diskusi ringan mungkin, atau bagaimana caranya untuk disampaikan kepada yang lain. Ya, karena zakatnya ilmu itu diajarkan. Setelah kamu punya ilmu, kamu ajarkan untuk membayar zakatnya itu, ya. Masalah mereka menerima atau menolak itu sudah bukan urusanmu, ya. Jadi jangan berhenti di kamu. Karena nanti aku mati, kamu juga mati. Aku mati, aku sudah meninggalkan, mewariskan ke kamu. Kalau kamu nggak wariskan lagi, kamu mati, selesai sudah. Aku ingin kerangka berpikirku, aku boleh mati dan aku memang akan mati. Tapi kerangka berpikirku tentang konsep teologis, tentang bagaimana pemahaman budaya, sehingga kita bisa bersujud, ngabekti kepada Gusti Allah Agung itu dengan benar, itu tidak akan pernah mati harapanku. Caranya aku wariskan. Akunya boleh mati, tapi kerangka berpikirku itu harus hidup. Paham di sini ya? Ya. Oke, itu untuk Kang Wahyudi. Kemudian untuk solehaku, assalamualaikum Ustadz, dalam salam Isra buat semuanya. Oke, terima kasih untuk Rahani Junaidi yang ada di Bandung. Kumaha neng Pak Wartosna, ya. Di dia mah tiris. Lanjut dari Bandung kita Pak Abdul Muluk, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedang dinyimak Gus. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam Isra untuk saudaraku di grup ini. Oke, terima kasih untuk Pak Abdul Muluk. Yang di dalam-dalam nggak aku baca ya, komen yang di dalam, karena ya itu kadang-kadang ada yang bisa dibuka, ada yang nggak bisa dibuka, dan waktu juga ya. Jadi yang di luar-luar saja yang aku utamakan. Seperti ini Pak Abdul Muluk kan dapat 5 balasan, terus Oskis justru dapat 56 balasan. Itu aku nggak sempat baca, mohon dimaklumi. Kemudian Kang Hermana Natawijaya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyimak, salam Isra buat semuanya. Oke, monggo Kang Mas. Kemudian Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih untuk jagoan kita Rioak atau Rio Aka, ya. Terima kasih. Salam Isra untuk Murio, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu first pertama. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk Gispati dan untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Matur nembah nun atas 3 buah hati merahnya. Kemudian ada Kang Mas kita orang asing, nyimak Gus. Monggo Kang Mas. Semoga tidak terkendala signal, ge. Salam Isra untukmu. Semoga sehat selalu dalam rahman rahim Gusti Allah Agung. Kemudian ada Abah kita, Abah Komarudin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bandung nyimak selalu, semoga rezeki yang barokah, kesehatan yang prima tercurahkan kepada kita semuanya. Salam Isra juga Abah. Bismillah dibaca jahar atau siri tidak masalah, artinya sah-sah saja. Tetapi yang menjadi masalah pada imam. Ada yang dibaca keras, ada yang siri. Karena makmum ada yang tidak suka dibaca disirihkan. Dan sebaliknya, ya. Karena ada makmum yang berpendapat apabila imam bacaannya jahar, maka makmum cukup hanya mendengarkan saja. Maka makmum ini yang suka ngomel. Sebab Al-Fatihahnya kurang sempurna katanya. Wassalam. Oke, wassalam. Nah, terima kasih Abah. Ya itulah ya, fakta di lapangan memang terjadi. Sebetulnya kalau pemahamannya dalam pendapat yang holistik itu tidak ada masalah kok, ya. Oke, terima kasih Abah, terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga semuanya, saudara Islamku yang ada di Bandung, salam Isra semuanya. Kita lanjutkan, Kang Sahran Gipari menyimak setelah 50 menit tayang. Oke, setelah sarapan sambil berjemur. Oh, mantap. Dian Yuda, Semarang, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin ngaji Gus. Monggo Kang Mas Dian Yuda yang ada di Semarang. Kita lanjutkan Kang Mas Aljus, matur nembah nun, ya. Kang Mas Aljus. Oke, selesai ya. Selesai. Nah, kita akan lanjutkan tentang mimpi dan wahyu ini, ya. Di sini ada Kang Mas Alif. Kemarin gue kurang jelas yang dia permasalahkan tentang
mimpi dan wahyu itu ya, atau wahyu dan mimpi, silakan ada bolak-balik. Itu mananya? Coba kita baca lagi komennya ya. Ahad, Minggu, Sandi 10 September 2023, 21.30 berarti malam ya. Jika mimpi adalah aktivitas ketika sedang tidur, dan saya tahu ketika tidur kita semua pasti tidak dalam kondisi sadar. Oke, setuju ya. Jadi dalam tidur lo ya. Aku pegang kalimatmu ini, ya. Aku pegang kalimatmu, ya. Kemarin Oskis juga aku pegang kalimatnya Oskis. Terus kemarin ada yang bilang tentang sholat 5, si siapa itu? Yang dia bilang dia tidak sholat duhur Jumat saja. Aku pegang kalimat dia, sholat 5 nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Jadi ketika dia Jumat tidak sholat duhur, berarti kan kurang 5 itu, ya. Siapa itu lupa aku, itu dari Jawa Tengah ya. Aku pegang kalimat kalian. Sama seperti ini, ya. Jika mimpi adalah aktivitas ketika sedang tidur. Ya, mimpi itu aktivitas ketika sedang tidur. Dan saya tahu ketika tidur kita semua pasti tidak dalam kondisi sadar. Agree. Tidur ya, bukan mimpi. Tidurnya kita tidak sadar memang. Ya, kan kamu sudah katakan begitu. Tidurnya kita tidak sadar. Agree ya? Jadi harus ada batasan jelas apa itu tidur, apa itu mimpi. Tadi sudah di breakdown di atas. Mimpi adalah aktivitas ketika kita sedang tidur. Jadi tidak ada ceritanya, ini kita harafiah dulu ya. Nanti metafora ada. Kalau harafiah, mimpi itu harus dalam tidur. Jadi setiap tidur tidak harus ada mimpi, tapi ketika mimpi pasti dalam tidur. Ini harafiahnya begitu. Nanti lain metaforanya. Kalau metafora kan begini. Seperti Bung Karno, makanya gue kesel sama Bung Karno. Salah satu yang gue kesel, kenapa dia menandatangani eksekusi untuk Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Boya dihukum seumur hidup gitu loh. Walaupun dalam biografinya itu dia perlu waktu panjang sekitar berapa dan menangis ketika menandatangani itu. Tapi kan tetap aja itu sesuatu yang tidak bisa gue terima. Karena apa? Mereka itu teman yang ngaji, belajar bersama terhadap guru yang sama, tidur bersama, di kasur yang sama, di ruang yang sama, di Peneleh Surabaya, bergurukan kepada Haji Omar Said Cokro Aminoto. Nah nanti ini panjang, kalau kita bisa bahas di politik embongan, kita tahu bahwa cikal bakal penentangan kita terhadap Belanda itu Islam. Bagaimana kok sekarang ada masalah politik identitas yang disasar terus Islam? Itu kan goblok itu. 1908 itu Islam. Kita bukan hendak menafikan saudara-saudara kita yang lain, tidak. Mereka saudara kita tetap kita hormati. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen kita hormati semua. Mereka saudara kita. Tapi aku berbicara dalam domain sejarah, perlawanan terhadap penjajah pertama kali itu, triggernya 1908 itu adalah Islam. Lewat Serikat Dagang Islam yang digagas oleh tokoh-tokoh kita. Guru-guru perjuangan itu adalah Haji Omar Said Cokro Aminoto, Bung Karno, dan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo itu satu guru. Mereka, Bung Karno bilang, kami selalu bermimpi tentang Indonesia yang indah. Nah, mimpi di sini bukan mimpi harafiah ya. Ini dibedakan dulu. Ini bahasa sastra ya. Yang kita bahas adalah mimpi harafiah. Kalau yang tentang Bung Karno tadi itu bukan harafiah, itu metafora. Jadi dia nggak tidur gitu loh maksudku. Ya. Dia mengatakan bahwa kami bermimpi tentang Indonesia yang indah. Artinya satu mimpi mereka. Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, Bung Karno, dan sebetulnya tiga itu. Ada lagi Semaun. Ya, mereka mimpi tentang Indonesia yang indah. Itu dalam bahasa metafora sastra. Bukan itu yang sedang kita bahas. Yang kita bahas adalah mimpi yang harafiah, yang benar. Benar mimpi. Ya, oke. Saya ketika tidur ya, dan saya tahu ketika tidur kita semua pasti tidak dalam kondisi sadar. Iya, tidur ya, bukan mimpi.
Ya, gue pegang konteks lu di sini, ya. Dalam tidur kita pasti lost control dengan dunia nyata. Tidur ya, bukan mimpi. Sedangkan saya pikir penerimaan wahyunya harus bin wajib dalam kondisi kesadaran penuh. Oke, menerima wahyu. Ya. Oke. Karena harus siap menerima, menelaah, juga mengeksekusi perintahnya. Loh, enggak bos. Ya. Eksekusinya nanti di dunia nyata dong. Ini kan perintahnya, belum eksekusinya nggak di dunia mimpi. Inilah kan sudah mulai misleading kan, ya. Jadi karena harus siap menerima, menelaah, juga mengeksekusi perintah. Peristiwa ini nanti setelah dia terjaga dari tidurnya, nggak di dalam mimpi. Makanya ini sebetulnya ya panjang tapi waktuku terbatas. Ya, menelaah mimpi itu adalah sebuah pelajaran yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Nanti terkait dengan Firaun, dan itu ada di kitab Kejadian juga dijelaskan. Ya, itu tidak di dalam mimpi. Ya, terus mengeksekusinya juga ya tidak di dalam mimpi. Ya, sudah misleading kan? Oke. Makanya menurut saya janggal jika mimpi dalam tidur itu adalah salah satu tools cara manusia untuk menerima wahyunya. Iya janggal karena menurut lu ya menelaah, mengeksekusi perintahnya itu di dalam mimpi. Tidak, mimpi itu sebatas informasi dulu. Ya. Mimpi itu, dalam mimpi itu yang diterima apa? Kan wahyu, informasi kan, bisa perintah, bisa larangan kan. Apakah eksekusinya di mimpi itu? Kan tidak. Itulah perlunya Kanjeng Nabi Yusuf diberi ilmu oleh Gusti Allah Agung untuk menelaah ya mimpi ya itu di dunia nyata, mengeksekusinya juga di dunia nyata. Ketika Kanjeng Nabi Yusuf bilang nanti ya kita akan mendapatkan 7 masa paceklik, maka harus siap-siap panenan-panenan itu harus ada yang disimpan ya untuk menghadapi 7 masa paceklik. Itu di dunia nyata atau di dunia maya? Coba aku mau tanya. Dunia nyata kan? Cuman informasinya di dunia maya lewat mimpinya Firaun. Makanya gue harus tegaskan mimpi dan tidur itu sesuatu yang harus dipahami berbeda dulu. Jangan kacau di sini, ya. Oke, matur suwun, terima kasih, salam Isra untuk semua viewer channel iki ya, sehat bahagia selalu. Oke, terima kasih ya. Sudah gue jelasin di sana. Gue mau jelasin lagi begini. Tolong ya. Tolong kajian ini karena gini, kalau kamu nanti baca masih ada waktu. Kalau kamu nanti baca penjelasan-penjelasan Google, kamu bisa puyeng. Ketika kita baca penjelasan-penjelasan Google dengan apapun, kita tidak. Kalau kita masih sesuatu yang kosong, itu akan masalah juga. Karena tidak semua dalam penjelasan-penjelasan Google itu juga benar, gitu ya. Nah, maka aku ingatkan, jangan kaitkan penjelasanku tentang mimpi itu terkait dengan surat As-Saffat, bagaimana Kanjeng Nabi Ibrahim berinteraksi dengan putranya Kanjeng Nabi Ismail. Kan sudah aku jelaskan itu. Fil manam itu aku tidak menerjemahkan dia tidur. Itu bahasa sastra. Mimpi itu apa? Biasanya penglihatan atau ro'yu. Maka nanti ada ro'yu sodiko. Mimpi yang benar. Berarti kalau ada mimpi yang benar, ya ada mimpi yang tidak benar. Tidak semua mimpi itu benar. Ya lihat-lihat siapa yang mimpi dulu. Ya, tolong jangan kaitkan ya. Itu kan tentang itu sudah aku jelaskan. Jadi aku, karena ada yang mencari data ke googling, Google menceritakan itu sudah beda dengan gue. Itu tidak mimpi, itu bahasa sastra.
dalam perenungan masa tuaku. Jadi fil manam itu kan orang kalau udah sepuh kan banyak istirahat. Perenungan di masa tuaku gitu loh. Aku ini repot aku menjelaskannya. Gini loh. Kanjeng Nabi Ibrahim itu dia sadar, ya. Dia sudah tua. Jadi dalam perenungan masa tuanya dia sadar siapa yang akan meneruskan dakwah ini. Maka dia mengajak sang putra tercintanya berdiskusi. Aku melihat dalam perenungan masa tuaku. Kalau orang tua kan sukanya fil manam tuh di pembaringan gitu loh. Ya. Dalam penglihatan masa tuaku, aku ingin kamu melanjutkan perjuanganku. Apa? Dakwah. Itulah yang dimaksud berkorban. Karena Kanjeng Nabi Ismail itu juga punya kehidupannya sendiri gitu loh. Graito punya kehidupannya sendiri. Dia apa? Dia harus masuk nanti jam 6:30. Sementara gue punya kehidupannya sendiri. Gue punya kehidupan gue sendiri. Bikin YouTube ini. Tapi dia aku korbankan sampai sering telat sekolah. Ya, itu pengorbanannya itu begitu. Ikuti kehidupanku, tinggalkan kehidupanmu. Kan Graito beberapa kali dia menjadi korban. Menjadi tersembelih. Nanti tersembelih lain lagi diwanhar. Makanya bahasa-bahasa kita itu harus lengkap kalau belajar Al-Quran. Kalau enggak, yang menjelaskan ya ribet, yang menerima juga ribet. Karena kalau yang menjelaskan ribetnya itu, kalian bisa ngimbangi enggak kosakata kalian dalam bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu loh. Ya. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim itu sedang merenungkan perjuangan dakwah ini siapa kalau bukan kamu anakku yang melanjutkan. Maka ikutilah kehidupanku, tinggalkan kehidupanmu. Itu pengorbanan, bos. Graito itu juga begitu. Aku ikuti kehidupan Bapak, tinggalkan kehidupanmu. Ya. Jadi aku tidak memahami itu dalam mimpi seperti yang sedang kita bahas. Jadi jangan bawa-bawa itu. Kalau kamu googling, kamu ketemukan sama aku hasil googlingmu, yo bubar. Nggak ketemu. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat, mimpi itu biasanya, aku belum cek semuanya ya, itu ro'yu, penglihatan. Gitu loh. Jadi aku ingatkan, silakan Anda googling, ya, tapi karena ada tadi googling hasil googlingannya itu menyertakan surat As-Saffat itu yang sudah kita bahas. Ya nggak ketemu, itu, ya nggak ketemu, ya. Oke, kamu masih ada waktu, Nduk? Sebentar ya, ini si kecil juga mau masuk. Paham di sini. Makanya gue bilang, googling itu juga hati-hati. Kalau lu kaleng kosong atau gelas kosong masuk ke googling, bisa kacau. Ya, tolong ya, jangan sertakan itu karena cara pandangku beda dengan ulama-ulama lain beda. Aku tidak memahami bahwa As-Saffat itu Kanjeng Nabi Ibrahim tidur terus mimpi. Enggak. Ya, itu bahasa sastra gitu. Oke. Gue harus siksa ini ya, karena komentarnya Kang Alip itu juga masuk ke YouTube. Ke WA grup. Aku bacakan begini ya. Aku pilih yang karena panjang dia kasih komentar. Sebab itu saya berpikir jika kita tidur terus, kita bermimpi. Kita tidak akan pernah tahu peristiwa pesan perintahnya adalah wahyunya atau bukan. Ya. Kalau dalam ritual sholat saja, kita diminta kesadaran penuh. Kagak boleh dalam kondisi mabuk kepayang. Yes. Apalagi jika dalam kondisi menerima wahyunya. Karena dalam tidur kita sedang...
Aku pegang kalimatmu ya. Karena dalam tidur kita sedang tidak dalam keadaan sadar. Yes, I am agree. Ya. Maka wahyunya tidak datang ketika sedang tidur, ya. Berarti mimpi kagak termasuk cara penyimpanan wahyunya. Kalau mimpi tidak termasuk cara, ya, salah satu cara penyampaian wahyu, maka kamu akan menentang Al-Quran, menentang hadis. Nanti ada hadis, nanti aku nukilkan. Hadis itu menyatakan bahwa salah satu tools itu mimpi. Tapi tidak apa-apa, hadis itu kan relatif. Saya tolak hadis itu, monggo, silakan. Tapi bagaimana tentang Al-Quran? Ya, bagaimana tentang Al-Quran? Nanti kita akan bahas di surat Yusuf. Dari mulai surat-surat awal itu, ini waktunya tidak cukup ya. Bagaimana Kanjeng Nabi Yusuf itu dijelaskan dalam mulai ayat yang keberapa ya? Kalau nggak salah itu di awal ya, di awal. Kanjeng Nabi Yusuf itu kan bermimpi. Terus tidak boleh mimpi itu diceritakan oleh ayahandanya, ya. Ya. Kemudian di surat Yusuf yang ke-6-nya Kanjeng Nabi takwil, menganalisa mimpi itu takwil, diajarkan takwil mimpi. Itu ada di surat 6, surat 21, nanti kemudiannya itu berlanjut terus ya. Dan itu kalau di kitab Kejadian, nanti kan ujung-ujungnya di penjara dulu, itu panjang. Insya Allah besok kita lanjutkan. Kalau di kitab Kejadian itu ada di kitab Kejadian 41, 1 sampai 36. Ya, 1 sampai 36. Nah, nanti yang perlu kita duduk permasalahkan adalah jangan ya menyamakan mimpi dan tidur. Ya, yang kita masalahkan adalah mimpi. Ya. Jadi di sini dia bilang ya, kita tidak akan pernah tahu peristiwa pesan perintahnya adalah wahyu ya. Wahyu atau bukan, ya. Iya, kalau kamu tidur nggak tahu. Makanya harus dibedakan apa itu tidur bermimpi. Kalau kamu tidur, saya tidur nerima wahyu, nggak mungkin. Tidur loh ya, bukan mimpi. Ya, ya. Kalau dalam ritual sholat saja kita diminta kesadaran penuh, kagak boleh dalam kondisi mabuk kepayang. Yes, oke. Apalagi dalam kondisi menerima wahyu. Yes, oke. Harus sadar. Ya. Karena dalam tidur, nah, kan lihat ini ya. Karena dalam tidur kita sedang dalam keadaan, karena dalam tidur kita sedang tidak dalam keadaan sadar. Iya loh ya, dalam tidur loh ya. Maka wahyunya tidak datang ketika kita sedang tidur. Iya, kalau kamu tidur doang tanpa mimpi, wahyu itu nggak mungkin datang. Apapun nggak akan datang. Karena kamu tidur, kamu nggak mimpi kan? Paham dengan aku maksud? Ya. Berarti mimpi kagak termasuk cara penyampaian wahyunya. Nah, sekarang kita lihat, nanti tinggal analisa logiknya aja aku sampaikan. Ya, Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan, gitu ya. Tapi intinya sebelum besok aku jelaskan, ya, aku akan berpegang terhadap apa yang dinyatakan. Ya, apa itu tidur, apa itu mimpi. Ya, apakah dalam mimpi tidak ada kesadaran? Ya, ya, jelas nanti akan kita dapatkan informasinya di seri, ini seri 1 berarti ya. Nanti ke seri 2-nya akan kita jelaskan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Ya, karena keterbatasan waktu ya, menjadi diskusi yang menarik di antara kita supaya kamu benar-benar tahu duduk permasalahannya. Itu. Ya, benar-benar tahu. Inilah enaknya kita beragama secara logik, ya, secara logik. Makanya jargon kita rasional, Islam rasional gitu. Tapi kalau kita meninggalkan rasionalitas kita, ya selesai sudah. Karena apa? Hadis menjelaskan, Al-Quran menjelaskan, mimpi itu salah satu tools untuk menerima wahyu. Tapi kan tidak begitu. Kita harus mencari rasionalitasnya itu seperti apa sih? Nah, itu yang sedang kita diskusikan. Tentunya, seperti aku bilang tadi, dalam mimpi itu ada rasa, dan aku kalau sudah masuk ke rasa, itu aku punya keterbatasan yang tidak mungkin bisa mampu menjelaskan 100% bagaimana rasa itu. Yang tahu yang melakukannya. Aku bukan experience-nya. Kanjeng Nabi Muhammad itu experience-nya.
Bunda Aisyah pun bukan experience, dia dapat cerita dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tentunya kita apalagi, ya, tolong ini dipahami. Tapi bukan berarti setelah begitu kita menutup rasionalitas kita. Ya sudahlah, pokoknya diimani saja. Ya nggak begitu. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semuanya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu. Sholat ya, jangan sampai lupa. 5. Ya, 5 ya. Sholat itu 5. Sholat atau sholat 5. Di hari apapun, nggak ada hari ini terus boleh kurang 1, nggak. Dan 5 sholat itu Isya, ya, subuh, ya, luhur, ya, asar, maghrib. Ini yang dimaksud sholat 5. Di luar ini bukan sholat 5. Ini nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Dan inilah yang as-sholatu imaduddin. Ya. Jadi sholat yang lain dari sholat ini itu bukan as-sholatu imaduddin. Ya, jadi jaga. Kamu percuma paham agama begini begitu, hadis begini begitu, Al-Quran begini, tapi sholatmu itu tidak lengkap 5, ya, percuma. Maka melihat keislaman seseorang itu pertama kali kita lihat sholatnya, ya, secara ritual dulu. 5 sholatnya ini, sholat 5-nya ini terjaga enggak? Baru kemudian secara sosial, dia mengaktualisasikan 5 sholatnya ini dalam kehidupannya enggak? Karena sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kalau orang ingat sholat 5, nggak mungkin ada maling, nggak mungkin ada koruptor. Ketika dia akan mengkorupsi, dia akan berpikir, loh bukankah gue sholat? Kenapa gue mengerjakan yang munkar? Gitu loh. Tapi jangan lupa, sholat ini nanti juga dalam Al-Quran itu terbagi menjadi kalau nggak salah 3. Ada yang sholatnya tidak lebih dari siulan belaka. Dia sholat, tapi sholatnya itu tidak lebih dari siulan belaka, tepuk tangan belaka. Coba. Maka sholat harus sungguh-sungguh. Yang sudah sholat pun, tapi sholatnya tidak lebih dari siulan belaka, tepuk tangan belaka. Waduh, sia-sia itu. Ya. Jadi sudahlah, aku mengajak kalian masuk ke dalam sesuatu yang paling hakiki, sholat. Sholat, sholat. Jaga yang 5 itu. Ya, oke. Kita tahu di luar kita ada juga komunitas lain, ya, yang mereka berbeda tentunya dengan kita, ya. Kita punya jalan, mereka punya jalan, ya. Ya kita hormati saja, ya. Kita hormati sebagai mereka juga tetap saudara kita, ya. Sebagaimana aku juga menghormati kamu. Kamu setuju ambil, nggak setuju buang, nggak ada urusan apa-apa. Karena la ikraha fiddin kok. Ya, oke. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, matur nuwun, terima kasih. Salam Isra, Islam nasional. Ya, alhamdulillahirobbil alamin.